Wahyu pasal yang ketiga, kita akan mengakhiri seri 7 gereja pada hari ini. Kita akan membahas gereja Laodikia. Kita membaca hanya ayat yang ke-14, Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 saja. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami sekali lagi datang, ya Tuhan, kami bergantung sepenuhnya kepada Roh-Mu yang kudus. Siapakah kami boleh memikirkan firman Tuhan? Siapakah kami boleh memikirkan akan kebenaran Tuhan? Kiranya Roh Kudus memberi kepada kami 3 hal pagi ini, yaitu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita ketika kami merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus berbicara dalam hati kami masing-masing, melembutkan kami supaya kami rela hati dan bertobat. Berikanlah kepada kami ketika pulang suatu ketetapan hati untuk bertobat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, siapakah Tuhan Yesus yang diperkenalkan kepada jemaat yang ada di Laodikia? Tuhan Yesus diperkenalkan sebagai firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Amin artinya benar, amin memang demikian, amin sesungguhnya memang begitu. Itulah arti daripada amin, saksi yang setia dan benar. Simon Kistamaker mengatakan jemaat Laodikia adalah jemaat yang berfoya-foya, sangat duniawi. Mereka berkompromi dengan kehidupan agama-agama lain. Mereka memuaskan diri dengan kesenangan. Mereka gagal memenuhi tuntutan Tuhan Yesus. Itu sebabnya tidak ada satupun pujian yang diberi oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Kenapa Tuhan Yesus memperkenalkan diri sebagai amin, saksi yang setia dan yang benar? Amin, saksi yang setia dan yang benar, berarti saudara di sini kita mengerti perkenalan ini langsung menjadi satu teguran bagi jemaat Laodikia. Hei jemaat Laodikia, engkau tidak amin, engkau bukan merupakan saksi yang setia dan bukan merupakan saksi yang benar. Mereka kaya, saudara sekalian, jemaat adalah jemaat yang kaya dan tinggal di kota yang kaya. Bukan hanya kotanya kaya, tapi jemaat juga kaya. Dan saudara sekalian, minggu lalu ketika kita merenungkan gereja Philadelphia, kita belajar di situ bahwa kota Philadelphia adalah kota yang miskin. Itu sebabnya ketika gempa bumi menghantam kota Philadelphia, mereka tidak mampu membangun sendiri. Mereka minta uang kepada kaisar dan kaisar memberi uang untuk membangun kembali kota itu. Dan kemudian saudara, kota itu diganti nama menjadi Neo Kaisaria, kota kaisar yang baru. Itulah kota Philadelphia. Ketika gempa bumi yang sama menimpa Laodikia, Laodikia adalah kota yang kaya, mereka berkata tidak menerima bantuan dari siapapun, dan bukan hanya tidak menerima bantuan, mereka membangun sendiri dan membangun kota-kota yang lain. Kota ini kaya, gereja ini gereja yang kaya, banyak jemaat yang kaya karena mereka berkompromi, dan mereka hidup di dalam dosa, mereka hidup di dalam kesenangan duniawi, mereka membanggakan hal-hal materi. Sekarang Yesus berkata kepada mereka, akulah saksi yang setia dan benar. Berarti jemaat Laodikia bukanlah jemaat yang bersaksi, bukanlah jemaat yang merupakan saksi yang setia dan yang benar. Tuhan Yesus adalah saksi yang setia dan benar. Saudara sekalian, Markus 12-14 tidak kita buka pagi ini. Markus 12 ayat 14, orang Farisi dan orang Herodian berkata kepada Tuhan Yesus. Orang Farisi dan orang Herodian berkata kepada Tuhan Yesus di dalam Markus 12 ayat 14, Guru, kami tahu bahwa engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga. Engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Saudara sekalian, motivasi daripada orang Herodian, motivasi dari orang Farisi tidak benar. Mereka ingin memakai pujian ini untuk menjebak Tuhan Yesus. Mereka mempunyai niat yang jahat, mempunyai hati yang tidak benar. Tetapi kesaksian mereka adalah kesaksian yang benar. Perkataan mereka tentang Tuhan Yesus adalah perkataan yang benar. Guru, engkau adalah seorang yang jujur. Engkau tidak takut kepada siapapun juga, tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. NIV menerjemahkan bagian ini secara orang Farisi berkata kepada Tuhan Yesus, you are a man of integrity. Engkau adalah manusia yang berintegritas. Apa yang dikatakan oleh orang Farisi, niat mereka tidak benar, tapi yang mereka ucapkan itu adalah kebenaran. Tuhan Yesus dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dengan jujur memberitakan kebenaran kepada mereka, dan termasuk dengan jujur berkata kepada orang Yahudi, bapamu adalah iblis. Orang Yahudi berpikir, bapa mereka adalah Abraham. Tapi Yesus berkata, bapamu bukan Abraham,
bapamu iblis. Inilah dia jujur. Inilah kebenaran. Kebenaran harus disampaikan sebab dia adalah saksi yang setia dan saksi yang benar. Dia memberitakan kebenaran apa adanya. Jemaat Laodikia bukanlah saksi yang setia dan benar. Mereka tidak memberitakan kebenaran, mereka tidak melawan akan arus dunia. Sebaliknya mereka mengikuti arus dunia. Karena gereja itu sudah menjadi gereja yang kaya. Masyarakat kaya, mereka juga ingin menjadi kaya. Bagaimana caranya? Mereka berkompromi dengan dunia. Mereka berkompromi dengan penyembahan berhala, mereka berkompromi dengan perzinahan, mereka menyembah dewa-dewa pelindung, mereka ikut dalam pesta-pesta perzinahan itu, sehingga mereka menjadi orang-orang yang kaya, tetapi orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan Yesus. Saudara sekalian, Tuhan Yesus adalah permulaan dari segala ciptaan Allah. Tuhan Yesus adalah permulaan dari segala ciptaan Allah, bukan berarti Tuhan Yesus adalah ciptaan. Banyak orang salah menafsirkan ayat ini seolah-olah inilah buktinya Tuhan Yesus ciptaan. Itu adalah penafsiran yang keliru. Permulaan, saudara sekalian, tidak berarti sama dengan yang berikutnya. Permulaan tidak berarti sama dengan yang berikutnya, saudara. Ketika seorang masuk ke satu pulau, belum ada apa-apa di pulau itu. Hanya dia sendiri saja, satu-satunya orang. Dia ada di pulau itu, saudara. Dia permulaan dari semua yang ada berikutnya. Setelah dia ada, saudara, dia membuat rumah, dia membuat kandang, dia memelihara ternak, dia membangun budidaya ikan, membangun budidaya ayam. Semua yang berikutnya, saudara, tidak berarti dia sama dengan yang berikutnya. Dia yang permulaan di pulau itu tidak berarti dia sama statusnya dengan rumah. Dia yang permulaan di pulau itu tidak berarti dia sama statusnya dengan kandang. Yesus adalah permulaan dari ciptaan Allah. Berarti sebelum seluruh ciptaan itu ada, dia sebagai pencipta sudah ada. Itu sebabnya saudara Yohanes 1 ayat 3 berkata, saudara, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan Yesus, dan tanpa Tuhan Yesus tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Kenapa ini diperkenalkan kepada mereka? Tuhan Yesus ingin berkata, janganlah engkau membanggakan materi. Janganlah engkau mengira materi itu segala-galanya. Engkau harus membanggakan akan Tuhan yang menciptakan semua ciptaan itu. Engkau harus membanggakan akan Tuhan yang mencipta semua materi itu. Jangan bangga akan materi. Ada materi, bagus. Amonium nitrate bisa dipakai untuk pupuk. Amonium nitrate dipakai untuk bom daripada gunung-gunung ketika mereka melakukan pertambangan. Tapi amonium nitrate itu juga yang menghancurkan separuh dari kota Beirut. Itu sebabnya rakyat marah kepada pemerintah Libanon. Mereka demo terus, mereka marah-marah. Saudara, saya menyaksikan saudara video ketika mereka maki menteri hukum yang datang kepada mereka. Dan mereka begitu menyambut baik Presiden Prancis yang datang pertama kali saudara sebagai negara yang pernah menjajah Libanon. Saudara sekalian, apa materi itu? Apakah materi itu saudara selalu mendatangkan hal yang baik bagi manusia? Itu sebabnya kita jangan terpengaruh kepada ajaran-ajaran yang memberhalakan materi, saudara. Seolah-olah materi itu segala-galanya. Tuhan Yesus diperkenalkan sebagai permulaan dari segala ciptaan. Berarti dia adalah pencipta. Jangan banggakan materi. Hei orang Laodikia, jangan banggakan materi yang kau punya. Banggakanlah Tuhan yang mencipta materi dan yang memberi kepadamu materi. Tidak ada satupun yang boleh ada tanpa Tuhan Yesus. Semua yang ada pada kita itu berasal dari Tuhan. Semua yang diberi kepada kita itu berasal dari Tuhan. Tidak ada satu pun yang ada di tengah-tengah kita. Itu yang kita terima sendiri. Kalau bukan diberi dari sorga. Saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara dua ayat yang penting untuk merenungkan isi hati Tuhan. Setiap kali ada seruan hati Tuhan, saudara dengar dengan baik. Saudara perhatikan. Dan saya berdoa Roh Kudus bicara dalam hati saudara dan beri pertobatan. Tadi kita sudah membaca Mazmur 106. Bagian pertama, saudara, saya melanjutkan dengan bagian yang lain, yaitu saudara 106 ayat 19. Mazmur 106 ayat 19. Mari kita mendengar isi hati Tuhan. Mazmur 106 ayat 19. Mereka membuat anak lembu di Horeb, sujud menyembah kepada patung tuangan. 106 ayat 20. Mereka menukar kemuliaan mereka dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir, perbuatan-perbuatan ajaib di tanah Ham, perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi laut Teberau. Saudara, peristiwa ini kita sudah tahu semua. Orang Israel mendirikan saudara patung anak lembu emas dan mereka menyembah patung anak lembu emas.
Saudara sekalian, apa yang menyebabkan mereka mendirikan patung? Keluaran pasal ke-32 ayat pertama, Keluaran 32 ayat pertama memberi kepada kita konteks daripada peristiwa itu. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan diri turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Saudara sekalian, keputusan mereka untuk membuat patung dibangun di atas asumsi-asumsi yang salah, di atas alasan-alasan yang bodoh. Kita lihat di sini, saudara, Keluaran 32 ayat 1. Mereka berkata, Musa mengundur-undurkan diri untuk turun. Bagaimana mereka tahu Musa mengundur-undurkan diri untuk turun? Bukankah kalimat selanjutnya berkata, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia? Berarti saudara, mereka mengambil kesimpulan yang mereka sendiri tidak tahu. Mereka merasa Musa delay untuk turun, tetapi mereka sendiri tidak tahu. Lalu saudara, kalau Musa tidak turun, mengapa yang diganti adalah Allah? Kalau Musa tidak datang, mengapa yang diganti adalah Allah? Mengapa mereka tidak datang kepada Harun dan berkata, Harun, berdoalah kepada Tuhan, tanyalah kepada Tuhan, siapa pemimpin kami untuk menggantikan Musa? Kalau saudara sekalian yang tidak muncul adalah pemimpin, mengapa mereka tidak meminta pemimpin baru? Mengapa mereka menggantikan Allah? Lalu saudara, mereka membangun patung, anak lembu emas, dan mereka menyembahnya. Itu sebabnya ketika saudara sekalian Musa membawa hukum Taurat, 3.000 orang mati. Kemarahan Tuhan langsung dinyatakan kepada orang-orang Israel. Saudara sekalian, Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada mereka. Dan Tuhan adalah kemuliaan. Di sini jelas dalam Mazmur 106 yang kita baca tadi, Tuhan adalah kemuliaan mereka. God is our glory. Tuhan adalah kebanggaan kita. God is our identity. Tuhan adalah kemegahan kita. Mengapa mereka menukar kemuliaan mereka dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput? Bukankah ini satu tindakan yang sangat bodoh? Engkau mempunyai kemuliaan Tuhan, lalu digantikan dengan sesuatu yang begitu rendah, bangunan sapi jantan yang makan rumput. Kalimat ini mau menggambarkan, saudara, berapa rendah, saudara, apa yang mereka bangun. Saudara sekalian, mereka menukar kemuliaan Tuhan dengan perkara yang begitu remeh-temeh. Mereka menukar kemuliaan Tuhan dengan perkara yang begitu jelek. Mereka membangun saudara patung sapi yang makan rumput. Gambaran itu dipakai dalam Mazmur 106 supaya kita mengerti saudara apa yang mereka terima, apa yang mereka inginkan. Bukanlah sesuatu yang mulia, bukanlah sesuatu yang hebat, saudara sekalian. Saudara sekalian, itu sebabnya saya berkata kepada saudara, jangan minta mujizat. Jangan minta mujizat. Karena saudara, mereka tidak kurang-kurang memperoleh mujizat. Mazmur 106 berkata tadi kita baca, saudara, mereka sudah mengalami, saudara, Allah menyelamatkan mereka, melakukan perbuatan besar, perbuatan ajaib, perbuatan dahsyat. Tidak kurang-kurangnya mereka mengalami berkat Tuhan dalam hidup mereka. Tetapi mereka bertobat atau tidak? Itu sebabnya saudara, mari kita meminta firman. Minta firman supaya firman itu diberi kepada kita, mengubah hati kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan, menjadi orang yang menghormati Tuhan. Saudara sekalian bisa bertanya, apa hubungannya saya dengan patung anak lembu emas? Bukankah orang Kristen tidak menyembah berhala? Bukankah orang percaya tidak menyembah berhala? Saya berkata kepada saudara sekalian bahwa ada orang-orang Kristen yang begitu diberkati oleh Tuhan, tetapi hidup mereka begitu brengsek. Saudara sekalian, kita mengerti, kita melihat, menyaksikan. Berkali-kali saudara, di mana-mana tempat banyak orang Kristen, saudara, ketika dia banyak utang, ketika dia hidup susah, saudara rajin ke gereja, ketika pabriknya banyak, ketika usahanya diberkati, dia selingkuh dengan sekretaris. Kenapa saudara? Dia menukar kemuliaan Tuhan dengan, saudara sekalian, bangunan sapi yang makan rumput. Saudara sekalian, ini semua fakta, ini semua kebenaran yang saudara juga mungkin tahu, yang saudara juga mungkin lihat sendiri dalam hidup saudara. Orang-orang yang tidur dengan prostitusi artis, saudara tanya sama dia, dia orang miskin? Dia ada uang atau tidak, saudara? Kalau itu orang berdosa yang belum kenal Tuhan, saudara sekalian, kita mengerti. Meskipun itu tidak benar. Tapi kalau orang Kristen yang lakukan itu, kalau orang percaya yang sudah mengerti darah Kristus, saudara bayangkan perasaan Tuhan. Ini perasaan Tuhan. Mereka menukar kemuliaan mereka dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput. Saudara tanya orang yang tidur dengan prostitusi artis, dia orang miskin kah?
Dia pengemis kah? Dia pemulung kah? Yang tidak bisa makan kah? Dia orang yang diberkati. Dia orang yang mempunyai uang. Orang yang berpacaran, saudara. Waktu konseling dengan pendeta-pendeta tanya, sudah pernah berhubungan seks? Sudah. Kapan? Di mana? Di apartemen pacar saya. Oh, pacar punya apartemen. Bukankah dia diberkati? Dia punya apartemen. Kapan engkau berhubungan seks? Setiap hari Minggu, Pak. Jam berapa? Setiap kali pulang gereja, kami pergi ke apartemen dia, lalu kami berhubungan seks. Kurang ajar ya. Tadi kamu dari mana? Dari gereja. Yang kamu dengar itu suara setan. Yang kamu dengar itu nasihat-nasihat komunis. Kenapa setelah kebaktian engkau pergi ke apartemen dan berzina? Engkau tidak takut kepada Tuhan? Saudara, ini seruan hati Tuhan. Saudara mengerti. Bacalah Mazmur 106 dari perspektif Tuhan yang sakit hati. Bagaimana perasaan Tuhan. Minggu yang lalu atau minggu yang kapan saya berkata, saudara, orang Kristen kalau menderita terus nyanyi Allah mengerti, Allah mengerti. Kapan kita mengerti perasaan Tuhan? Mengerti perasaan Tuhan yang begitu berduka cita melihat orang Kristen yang tidak beres. Saudara sekalian, mereka menukar kemuliaan alam, kemuliaan mereka dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar, perbuatan ajaib, perbuatan dahsyat. Coba saudara tanya, orang yang selingkuh, orang yang berbuat dosa, dia orang susah? Coba tanya saudara, banyak orang di kota-kota besar terutama saudara, mereka yang selingkuh bukan orang yang banyak utang. Banyak utang tidak bisa cari pelacur, saudara. Banyak utang, saudara, takut dikejar debt collector. Tapi mereka yang diberkati. Saudara sekalian, kadang-kadang ada orang, saudara, buka usaha. Dalam 6 bulan sudah return of investment. Bayangkan begitu diberkati Tuhan. Ada orang, saudara, 6 tahun masih nombok bayar operasional. Ada yang 6 bulan sudah balik modal, sudah balik semua. Begitu diberkati Tuhan. Coba tanya kehidupan dia, beres? Dia orang yang bersyukur. Dia orang yang takut kepada Tuhan. Orang yang bukan saja tidak beres, brengsek, saudara. Itu terjadi. Saya dengar kesaksian seperti ini, saudara, berkali-kali. Saya bisa membayangkan, saudara, saya jengkel. Bagaimana Tuhan lebih jengkel, saudara. Istrinya berkata, saudara, Pak, lebih baik ya miskin kayak dulu. Dulu banyak utang, saudara. Lutut terus berdoa. Sudah begitu saudara utang lunas, buka pabrik pertama, sekretarisnya dia tiduri. Pabrik kedua, sekretarisnya dia tiduri. Pabrik ketiga, sekretarisnya dia tiduri. Setiap pabrik ada selingkuhan. Harus sampai kapan? Istrinya mengatakan, saya berdoa Pak supaya suami saya bangkrut. Supaya dia bertobat. Saudara sekalian, istrinya pahit. Hidup sama-sama susah, doa berlutut terus. Begitu diberkati Tuhan, hidupnya tidak karu-karuan. Saudara bisa membayangkan perasaan Tuhan ketika orang Israel mendirikan patung anak lembu emas. Mari kita baca Yeremia 2. Mari kita buka. Kalimat yang mirip muncul dari sisi yang berbeda. Perasaan Tuhan. Tuhan sakit hati. Tuhan sedih kepada orang Kristen yang saudara sekalian tidak menghargai berkat Tuhan dalam hidup mereka. Yeremia pasal kedua. Yeremia pasal yang kedua ayat yang ke-10. Mari kita lihat Yeremia 2 ayat yang ke-10. Menyeberang sajalah, Tuhan suruh orang Israel, menyeberang sajalah ke tanah pesisir, orang Kitim, dan lihatlah, suruhlah orang ke Kedar, dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh, lihatlah apakah yang terjadi seperti ini. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya, meskipun itu sebenarnya bukan Allah, tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yaitu kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Tuhan suruh orang Israel, coba yuk lihat bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa menyembah berhala. Siapa sih berhala itu? Berhala adalah bodoh, berhala adalah dungu, kata Yeremia 10. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun, tidak bisa berbicara, yang harus diangkat karena tidak bisa melangkah. Tapi Tuhan berkata, saudara sekalian, ketika orang-orang bangsa-bangsa menyembah berhala, mereka setia kepada berhala mereka. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya? Pernahkah suatu bangsa menukarkan dewanya? Pernahkah suatu bangsa menukarkan berhalanya? Bangsa-bangsa itu setia kepada berhala mereka, meskipun berhala itu dungu dan bodoh, dan tidak bisa bergerak karena hanya kayu belaka. Lalu Tuhan berkata, bangsa Israel, umatku, menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tuhan sampai minta apa, saudara? Hai langit, tertegun.
Hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Saudara rasa khotbah ini keras? Kurang keras, karena Tuhan minta bukan khotbah yang keras. Tuhan minta langit gemetar. Tuhan minta saudara langit menggigil. Tuhan bukan minta khotbah yang keras saja, saudara. Tuhan minta langit itu menggigil. Saudara, orang Israel meninggalkan Tuhan 2 kali berbuat jahat, meninggalkan sumber air hidup dan menggali kolam mereka bagi mereka yang bocor. Apa sih perasaan Tuhan, saudara? Apa yang Tuhan lihat kepada orang percaya yang tidak setia? Inilah jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia adalah jemaat yang tidak setia. Mereka bukan saksi yang setia. Mereka bukan saksi yang benar. Itu sebabnya begitu muncul surat ini, langsung Tuhan Yesus perkenalkan diri sebagai amin, saksi yang setia dan saksi yang benar. Saudara sekalian, mari kita minta Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Mari kita menghargai setiap berkat Tuhan, terutama berkat yang Tuhan berikan kepada kita, berkat keselamatan. Terutama pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Harus kita hargai. Saudara sekalian, kita kembali kepada Wahyu pasal 3. Mari kita lihat ayat 15 dan 16. Wahyu pasal 3 ayat 15 dan 16. Tadi siapakah Kristus? Sekarang apa kelemahan mereka? Saudara, Wahyu 3 ayat 15 dan 16. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Greg Bale berkata, suam-suam kuku berarti half-hearted commitment to Christ. Half-hearted commitment to Christ. Komitmen separuh hati kepada Kristus. Tuhan mau mereka panas, bukan dingin, bukan suam-suam kuku. Tuhan mau mereka panas, tetapi mereka tidak panas. Lalu saudara sekalian, apakah mereka mengerti gambaran ini? Saya berkata sejak awal dari seri ini bahwa setiap surat diberi kepada satu gereja, mereka mengerti karena Tuhan sengaja memakai istilah-istilah yang familiar di tengah-tengah mereka untuk menggambarkan kerohanian mereka. Saudara, para ahli mengatakan kota Hierapolis punya air panas yang menyembuhkan. Kota Kolose punya air dingin yang drinkable, yang segar. Dua kota ini saudara sekalian dikenal karena Hierapolis punya air panas yang menyembuhkan. Kolose punya air dingin yang menyegarkan. Lalu saudara, kota Laodikia lebih dekat kepada kota Hierapolis. Dan saudara sekalian kemudian mereka ambil air panas dari Hierapolis, dibawa dengan pipa-pipa saudara sampai ke kota Laodikia. Tetapi karena jaraknya 10 kilo, air panas yang dibawa dari Hierapolis sampai ke Laodikia itu airnya sudah dingin. Sudah tidak lagi panas. Lalu saudara, karena ada zat kimia di dalam air panas itu yang sudah dingin itu, sehingga ketika diminum orang menjadi mual. Orang ingin air yang segar di Kolose, bukan ingin air yang seperti kota Laodikia yang suam-suam kuku yang bisa menyebabkan orang itu muntah. Saudara sekalian, Tuhan berkata kepada mereka, apa kelemahan mereka? Half-hearted commitment to Christ. Half-hearted commitment to Christ, separuh hati, tidak sungguh-sungguh. Yesaya pertama ayat 13 dan Yesaya pertama ayat 15, saya bacakan saudara. Yesaya pertama ayat 13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Saudara, apa yang ditegur? Kalau saudara baca Yesaya pertama, saudara akan menemukan Tuhan sharing beban dia. Aku telah payah menanggungnya. Ini menjadi beban bagiku. Aku benci. Kenapa saudara? Saya belum pernah baca di mana-mana di Alkitab dikatakan saudara Tuhan menanggung beban. Tuhan payah menanggung. Tetapi Yesaya pertama sengaja memperkenalkan kepada kita istilah-istilah yang bersifat antropofatis, istilah-istilah yang menggambarkan perasaan manusia, bahwa Tuhan menanggung beban, Tuhan telah payah menanggungnya karena dosa-dosa daripada umat Tuhan. Persembahan mereka tidak sungguh. Mereka berdoa tidak sepenuh hati. Mereka membaca Alkitab tidak sepenuh hati. Mereka mengikuti live streaming tidak sepenuh hati. Mereka berdoa syafaat tidak sepenuh hati. Mereka mengikuti kebaktian tidak sepenuh hati. Saudara, jangan pikir banyak gereja, banyak orang itu bahagia. Saudara, cek berapa banyak yang dengar khotbah sambil main Facebook. Berapa banyak orang yang ketika dia dengar khotbah, saudara, dia menghormati firman. Itu sebabnya saudara sekalian, tidak heran saudara nanti ketika live streaming itu lebih rusak.
Kalau dia tidak mempunyai hati yang menghormati Tuhan, saudara, di gereja saja dia bermain-main, apalagi di rumah. Kita jangan senang, oh gereja jemaatnya banyak, oh gereja ini diberkati, saudara, di dalamnya orang-orangnya menghargai Tuhan atau tidak. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Tuhan jijik melihat orang yang half-hearted commitment to Christ. Tidak sepenuh hati, separuh hati, tidak sungguh-sungguh. Lalu saudara di ayat 15 dikatakan, Yesaya 1 ayat 15 berkata, jangan terus berdoa, sebab aku tidak akan mendengarkannya, tanganmu penuh dengan darah. Tuhan bilang sama Daud, kau tidak akan dirikan bait suci, sebab engkau terlalu banyak menumpahkan darah. Nanti anakmu Salomo yang akan mendirikan bait suci. Saudara sekalian, tidak suci dan tidak sungguh. Ini Tuhan jijik, hati-hati saudara. Jangan pikir saudara banyak baca Alkitab, jangan pikir saudara banyak berdoa, ada pertobatan, enggak. Tidak suci dan tidak sungguh, hati-hati saudara. Tidak suci dan tidak sungguh saudara. Ketika saudara melakukan hal-hal itu, secara rohani kelihatan bagus, tapi saudara tidak suci dan tidak sungguh. Hati-hati. Amsal berkata, doa orang jujur dikenan oleh Tuhan, tetapi korban orang fasik dibenci oleh Tuhan. Korban orang fasik, orang jujur berdoa Tuhan senang. Orang fasik memberi korban loh, bukankah dia berkorban? Kenapa Tuhan jijik, saudara? Karena korbannya orang fasik. Korban daripada orang fasik. Saya berdoa, saudara, supaya Tuhan beri kepada kita suatu komitmen yang sepenuh hati. Menghormati Tuhan di dalam rumah, di dalam gereja, di dalam tempat pekerjaan, di mana saja menghormati Tuhan. Oswald Sanders mengatakan, salah satu kesalahan banyak orang Kristen adalah tidak menghargai Roh Kudus yang tinggal di dalam dirinya. Kalau sudah sulit, langsung cari Roh Kudus penolong. Tapi hidup sehari-hari menghargai Roh Kudus yang ada di dalam diri kita atau tidak? Menghargai Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Roh Kudus ada di dalam diri kita, mari kita hargai. Saudara sekalian, apa persoalan mereka? Persoalan mereka adalah half-hearted commitment to Christ. Tidak sepenuh hati mengikut Tuhan. Kita lihat ayat 17 dan 18. Wahyu 3 ayat 17 dan 18. Wahyu 3 ayat 17 dan 18. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Saudara sekalian, apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka? Apa akar persoalan mereka? Kalau tadi mereka tidak sepenuh hati mengikut Tuhan, mereka tidak sepenuh hati berkomitmen kepada Tuhan. Saudara perhatikan. Saudara, misrecognition, salah mengenali diri. Mereka merasa diri kaya. Mereka merasa diri memperkaya diri. Tadi saya sudah katakan, saudara, kota Laodikia adalah kota yang kaya. Dan saudara, bukan hanya kota Laodikia adalah kota yang kaya, jemaat Laodikia juga adalah jemaat yang kaya. Karena mereka kompromi dengan dunia sehingga mereka kaya. Dan saudara perhatikan, saudara perhatikan, Greg Bale berkata, apa yang ada pada mereka? Kenapa mereka merasa diri kaya? Mereka merasa diri orang-orang yang diberkati Tuhan karena kekayaan jasmani. Teologi sukses. Teologi sukses. Saudara perhatikan apa yang terjadi pada jemaat Laodikia. Teologi sukses ada di jemaat Laodikia. Mereka merasa dirinya, saudara sekalian, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan karena mereka kaya secara jasmani. Mereka merasa dirinya kaya rohani karena mereka kaya secara jasmani. Ini penipuan diri. Mereka merasa diri diberkati. Oh, kita orang kaya, kita diberkati Tuhan, kita sukses, kita kaya. Saudara sekalian, Tuhan bongkar apa sesungguhnya yang terjadi padamu. Engkau harus sadar apa yang terjadi padamu. 5 istilah dipakai di situ, saudara. Malang, miskin, melarat, buta, telanjang. 5 istilah dipakai untuk menggambarkan sesungguhnya itulah kerohanian mereka. Saudara, yang saya paling khawatir, dosa-dosa ditutupi oleh prestasi-prestasi dan pujian-pujian. Saya paling khawatir ini terjadi pada saudara dan saya. Kita banyak dosa,
banyak tidak beres, tetapi orang sering memuji. Kita banyak tidak beres, banyak dosa, tetapi banyak prestasi. Sehingga dosa-dosa itu tenggelam oleh prestasi-prestasi. Dosa-dosa itu tenggelam oleh pujian-pujian orang. Lalu kita merasa diri hebat, merasa diri baik, merasa diri kaya, merasa diri sukses. Tetapi sesungguhnya yang terjadi adalah malang, miskin, melarat, buta, dan telanjang. Saudara sekalian, mari kita berdoa. Tuhan bongkar. Tuhan bongkar apa yang sesungguhnya terjadi dalam diri kita. Jangan merasa dirimu oke. Saudara berani merasa dirimu oke. Sudah berapa minggu saya singgung Petrus minggu lalu, saudara, atau 2 minggu lalu, dan minggu ini saya singgung lagi Petrus yang saya sampaikan dalam doa pagi. Petrus merasa dirinya setia, merasa dirinya tidak akan tergoncang iman. Seolah-olah Tuhan bilang, mari kita buktikan ya, kamu setia. Mari kita buktikan kamu tidak tergoncang iman. Malam ini juga kamu akan menyangkal aku 3 kali. Dan Petrus menyangkal bukan di tangan imam kepala, bukan di tangan ahli Taurat, bukan di tangan orang Farisi, bukan di tangan prajurit Romawi. Dia menyangkal Tuhan Yesus di tangan seorang perempuan. Kamu rasa dirimu mampu? Kamu rasa dirimu sukses? Kita buktikan. Nanti kita lihat, betul nggak kamu setia? Betulkah kamu setia? Betulkah kamu orang-orang yang sukses? Dosa-dosa ditutupi, saudara sekalian, oleh prestasi dan pujian. Lebih baik mari kita mengaku, merendahkan diri mengaku. Saya khawatir, saudara. Saya khawatir, saudara, orang yang kelihatan baik suatu hari dibongkar oleh Tuhan. Orang yang kelihatan baik suatu kali dibuang oleh Tuhan. Saya khawatir. Itu sebabnya kita jangan gampang memuji orang, saudara. Jangan sampai pujian saudara menutupi dosa dia. Jangan gampang memuji orang, jangan sampai pujian saudara menutupi dosa dia. Dia sedang tidak beres, saudara tutupi dengan pujian saudara. Jangan sembarang memuji orang, saudara. Saudara sekalian, lebih baik kita merendahkan diri. Merendahkan diri dan mengaku, Tuhan, saya malang, miskin, melarat, buta, telanjang. Inilah 5 keadaan saya mengaku perlu Tuhan. Itu sebabnya Yesus berkata, belilah, belilah, belilah. Kenapa saudara? Mengaku kamu miskin, kamu perlu emas, mengaku kamu telanjang, kamu perlu baju, mengaku kamu buta, kamu perlu salep untuk mengobati matamu. Saudara, mari kita buka ayat yang penting, Lukas 18. Mari kita buka ayat yang penting, saudara. Berbahagialah saudara yang lapar dan haus akan firman. Saya berdoa supaya orang yang setia dan sungguh-sungguh dipuaskan. Orang-orang yang mengabaikan dipertobatkan. Mari kita buka Lukas 18. Saudara, banyak ayat yang biasa, ketika direnungkan lagi kaget. Banyak ayat yang jarang kita baca, ketika dibukakan kaget lagi, saudara. Semua ini firman Tuhan. Lukas 18, mari kita buka. Saudara sekalian, kita nanti akan pergi ke ayat 14, tetapi saya akan mulai dulu dari ayat 11. Orang Farisi itu kelihatan orang yang rendah hati, sebab dia berdoa dalam hatinya. Orang Farisi itu kelihatan rendah hati sebab dia berdoa dalam hatinya. Tapi betulkah dia rendah hati? Ayat 12. Ayat 12. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku tidak sama seperti semua orang lain. Saudara lihat problem dia. Aku tidak sama seperti semua orang lain. Berarti dia paling suci, dia paling sempurna, dia paling bagus, dia paling hebat. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan pemungut cukai. Tidak lupa ya, pemungut cukai dia singgung juga sebab ada di situ. Bukan juga seperti pemungut cukai. Ini 3 kata itu, 3 huruf itu. Ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, memberi 1/10 dari segala penghasilanku. Dia berdoa kepada siapa, saudara? Ya Allah. Dia bukan bicara kepada pemungut cukai. Dia bukan bicara kepada perampok. Dia bukan bicara kepada pelacur. Ya Allah. Ini orang berani sekali, saudara. Ini orang sangat percaya diri, orang sangat berani. Saudara, kita di dunia akademis itu mengerti, saudara. Kalau kita berhadapan dengan orang yang sangat ahli, saudara, kita presentasi itu, saudara, kita sangat tidak berani, saudara. Saudara, pengkhotbah yang paling berapi-api pun, saudara, kalau sudah presentasi di dunia akademis, dia baca. Kecuali filsuf yang sangat hebat, saudara, saya pernah lihat seorang dari Afrika Selatan, saudara, ketika presentasi tidak pakai slide, tidak pakai teks, saudara, langsung dia ngomong. Tidak berani. Orang itu, saudara, di depan orang-orang akademis itu, saudara, menjadi orang yang minder. Kenapa, saudara? Karena mereka sudah mempelajari begitu banyak. Misalnya, saudara, ahli yang mempelajari Calvin sudah 40 tahun.
Dia pelajari semua tentang Calvin, saudara. Buku Calvin seluruhnya dia baca depan sampai belakang 5 kali misalnya. Lalu saudara berani bicara sesuatu tentang Calvin kepada dia? Presentasi? Gak akan saudara orang presentasi tentang Calvin di depan dia, saudara. Bicaranya tinggi-tinggi. Orang akan mengatakan, humbly speaking, I try to give something. But I hope that you will be not disappointed. Dia gak akan mengatakan, you know, my research on Calvin is the best research in the world. Gak akan, saudara. Dia udah minder dulu. Gak berani dia ngomong, saudara. Please excuse me, ya. Apalagi kalau kita bukan orang native, excuse me for my poor English. Sudah ngomong gitu dulu, saudara. Tidak berani, karena di situ yang hadir orang-orang Inggris semua. Ya. Nanti dia catat, lu salah tenses 15 kali. Ya. Tidak berani, saudara. Excuse me for my poor English, I am not a native speaker. Saya pernah, saudara, tanya di forum daripada itu, saudara, historical theologian. Saya kalimat pertama ngomong apa, saudara? I am not a historical theologian. Langsung ngomong disclaimer dulu. Kenapa, saudara? Takut pertanyaannya salah. Nanti langsung dia balas, lu tanyanya kenceng-kenceng ngawur. Maka saya kalimat pertama, I am not a historical theologian. Saya sudah ngomong dulu, baru tanya, saudara. Tanya pun hati-hati. Di depan mereka ahli, saudara, tidak berani. Hati-hati. Kenapa? Dia sudah ngerti banyak sekali. Ada orang, saudara, meneliti. Saudara, itu Fort Louis Battles. Meneliti, saudara, tafsiran Calvin atas Seneca, saudara. Buku tipis itu, dia teliti 7 tahun. 7 tahun meneliti tafsiran Calvin atas Seneca. Saudara berani bicara depan dia, hebat-hebat, saudara tidak berani. Maka saudara saya lihat banyak teolog, saudara banyak scholar. Kalau sudah namanya presentasi, saya pernah lihat di Belanda, saudara, orang Hungaria sampai doa. Saya pikir saudara dia takut presentasi, apa takut ditanyanya, saudara. Sampai doanya sungguh-sungguh, saudara. Saudara orang Farisi ini, saudara berani di depan Allah yang Maha Suci dan Allah yang Maha Tahu berkata, aku tidak sama seperti semua orang lain. Tuhan dengar kalimat ini jijik, saudara. Kamu bilang kamu tidak sama seperti semua orang lain. Dia ngomong itu kepada sesama Farisi, kepada pemungut cukai, kepada perampok, silakan, saudara. Tapi kepada Tuhan yang Maha Suci, saudara bisa membayangkan. Itu sebabnya kenapa Tuhan bilang sama orang Laodikia, aku ingin memuntahkan kamu. Karena Tuhan jijik, saudara. Tuhan jijik. Tuhan jijik, saudara. Demikian pula, saudara, Tuhan melihat orang ini. Sekarang kita lihat pemungut cukai. Ayat 13. Lukas 18 ayat 13. Pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, saudara. Seolah-olah dia mengatakan begini. Tuhan, orang Farisi ini orang suci. Orang Farisi ini orang hebat. Saya tidak berani dekat-dekat dia, lebih baik saya jauh. Dia orang hebat, dia orang luar biasa. Saya ini siapa, Tuhan? Saya hanya sampah. Saya orang yang tidak berguna, Tuhan. Siapa saya di hadapan dia? Dia berdiri jauh, tidak berani lihat ke atas. Tidak berani menengadah kepada Tuhan. Dia menundukkan diri. Memukul diri. Dan dia bersuara, saudara. Dia bersuara bukan karena dia merasa dirinya layak. Dia bersuara, saudara. Dia berdoa. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa karena dia sudah tidak tahan kepada dosa-dosa dia. Dia merendahkan diri, lalu apa yang terjadi? Yesus berkata, orang ini pulang. Dibenarkan oleh Allah, tapi orang lain itu tidak. Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan. Saudara sekalian, orang rendah hati tidak mungkin salah. Orang sombong sudah pasti salah. Orang rendah hati tidak mungkin keliru. Pasti benar. Pasti benar. Lebih baik kita ngaku, Tuhan, saya melarat, miskin, malang, buta, telanjang. Lebih baik ngaku. Lebih baik ngaku lalu minta belas kasihan Tuhan. Saya berkata kepada saudara dalam khotbah di doa pagi itu tentang Petrus. Kalau malam itu Petrus mengaku 5 ini, dia tidak akan jatuh dalam dosa. Kalau dia berlutut di kaki Tuhan, dia berkata, Tuhan, kasihani saya. Saya orang lemah, Tuhan. Jangan buang saya. Tuhan tolong saya, Tuhan. Saya tidak mampu, Tuhan. Bahkan mungkin kalau perempuan yang nanya pun saya langsung nyangkal, Tuhan tolong saya, Tuhan. Malam itu dia tidak jatuh dalam dosa. Malam itu dia menang. Saudara sekalian, Amsal berkali-kali berkata kesombongan adalah awal dari kehancuran. Memang betul, saudara. Kebanyakan saudara, orang hancur. Bukan hanya dalam dunia rohani, dalam dunia bisnis pun. Coba saudara cek. Saudara cek di mana-mana. Semua orang di dalam dunia bisnis pun hancur mulai dari mana? Kesombongan. Saudara boleh cek. Salah satu adalah tidak mau dengar omongan istri. Salah satunya. Teman-teman sudah peringatkan, hati-hati. Jangan percaya semua janji orang. Jangan percaya, lu belum kenal. Jangan sembarang investasi. Ini sekarang zaman sulit.
Oh enggak tahu, diam aja lu, ini peluang luar biasa. Dia sudah kemakan, dia nggak ngerti saudara. Saudara sekalian hati-hati. Saudara itu dosanya apa? Saudara dosanya kesombongan. Semua kehancuran itu saudara dimulai dari kesombongan. Lebih baik kita mengaku, Tuhan saya malang, miskin, melarat, buta, telanjang. Ngaku aja. Ngaku lalu Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan. Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan. Oh ini kabar begitu indah, begitu baik saudara. Apa sih yang dia peroleh? Dia pulang sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Tapi orang lain itu tidak. Ini saudara-saudara, Tuhan tidak cerita semua isi hati dia kepada kita di dalam perumpamaan ini. Kalau Tuhan cerita semua isi hati dia, kita akan kaget. Dia maki-maki orang Farisi itu. Betapa orang Farisi itu merasa dirinya hebat, tetapi sesungguhnya tidak. Tuhan bongkar, you sudah pergi ke pelacuran berapa kali, you begini, begitu, menipu istri, menipu orang lain, uang persembahan you makan. Kalau dia buka semua, kita bisa kaget saudara. Cuma dibilang satu kalimat, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Mari kita kembali ke Wahyu 3. Apa nasihat Tuhan? Ayat 18. Nasihat pertama kepada mereka. Aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Agar engkau menjadi kaya. Kota Laodikia adalah kota kaya. Kota Laodikia adalah pusat perbankan. Itu sebabnya istilah emas murni mereka biasa tahu. Di mana-mana banyak orang menabung emas murni. Karena harga emas naik terus seperti zaman sekarang, saudara. Emas murni itu simbol apa, saudara? Emas murni, kata Greg Bale, adalah simbol pemurnian hidup dengan penyingkiran dosa. Emas murni adalah simbol pemurnian hidup dengan penyingkiran dosa. Engkau menjadi kaya rohani, pertama-tama mintalah pemurnian dari Tuhan. Dan Greg Bale mengatakan, pemurnian dari Tuhan termasuk di dalamnya suffering, true suffering. Minta sama Tuhan. Tuhan berikanlah pemurnian dalam diri saya. Supaya saya jangan menyembah berhala. Supaya saya jangan menukar kemuliaan Tuhan dengan bangunan sapi yang makan rumput. Atau menukar kemuliaan Tuhan dengan hal yang tidak berguna. Minta pakaian putih. Minta pakaian putih itu apa? Saudara, pakaian putih itu kekudusan. Kita sudah bicara dari khotbah yang lalu, saudara. Tuhan sudah beri mereka pakaian putih yang dicelup dalam darah anak domba. Itu kekudusan yang sudah diberi kepada mereka. Mintalah kekudusan, mintalah kebencian akan dosa. Kenapa saudara sekalian dipakai istilah pakaian putih? Karena kota Laodikia adalah kota wall. Mereka mengerti istilah ini. Kota Laodikia saudara adalah kota yang terkenal dengan sekolah kedokteran. Dan salah satu yang terkenal dari kota Laodikia adalah salep mata untuk mengobati mata. Itu sebabnya Yesus berkata, mintalah salep untuk mata, untuk mengobati matamu, supaya jangan buta. Apa itu saudara? Greg Bale berkata, spiritual discernment, kepekaan rohani. Mintalah emas murni, pemurnian dengan penyingkiran dosa, termasuk dalam penderitaan. Mintalah pakaian putih, kekudusan. Mintalah salep saudara, melumaskan mata, supaya engkau buka matamu. Melihat secara rohani apa yang harus kau lakukan dan apa yang jangan kau lakukan. Cinta uang sudah membutakan mereka. Mereka tidak lagi mengejar hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Itu sebabnya saudara, Tuhan tidak memberikan pujian apapun kepada mereka. Mari kita lihat ayat yang penting. Ulangan 33, ayat yang penting. Mari kita buka. Kiranya Tuhan mengejutkan engkau setiap kali Tuhan beri kepadamu firman. Ayat yang penting, saudara, Ulangan 33. Ulangan pasal ke-33, ayat 23. Ulangan 33, ayat 23 tentang Naftali. Ia berkata, Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan. Milikilah Tasik dan wilayah sebelah selatan. Naftali kenyang dengan perkenanan Tuhan. Naftali was satisfied with the favor of God. Orang-orang yang sudah diracuni oleh racun teologi sukses, kalau baca ayat ini, saudara langsung dia lihat bagian belakang. Milikilah Tasik, wilayah sebelah selatan. Saudara, cinta uang sudah begitu merasuk sebagian orang Kristen, sehingga seluruh ayat di Alkitab itu dibaca hanya untuk demi uang. Celakalah banyak pemimpin yang menyesatkan jemaat dengan berkata, saudara, uang terus. Alkitab berkata, cinta uang itu akar segala kejahatan. Tapi dalam gereja orang terus diajari untuk cinta uang. Saudara sekalian, mereka lupa bagian pertama. Kenyang dengan perkenanan
dan penuh dengan berkat Tuhan. Kenyang dengan perkenanan, saudara. Saudara, pertanyaan sekarang kepada saudara, saudara kenyang dengan apa? Saudara kenyang dengan perkenanan Tuhan? Atau saudara kenyang dengan uang? Saudara kenyang dengan dosa, saudara kenyang dengan harta, kenyang dengan pujian-pujian, kenyang dengan gelar-gelar, kenyang dengan pengetahuan-pengetahuan. Engkau kenyang dengan perkenanan atau tidak? Apakah Tuhan berkenan kepada engkau atau tidak? Saudara sekalian, saya juga takut. Itu sebabnya saya terus melihat diri saya. Saya kenyang dengan pengetahuan, apakah saya kenyang dengan perkenanan Tuhan? Jangan sampai Tuhan berkata, engkau banyak pengetahuan, tapi aku tidak mau pakai kamu. Buat apa saudara banyak pengetahuan? Buat apa gelar tinggi-tinggi kalau Tuhan tidak pakai saudara? Buat apa saudara orang puji-puji kita? Buat apa saudara sekalian? Semua itu kelihatan hebat di mata manusia, tapi Tuhan tidak memakai kita. Naftali kenyang dengan perkenanan Tuhan. Kenyang dengan perkenanan Tuhan. Ini permintaan kita. Saudara doa, saudara minta supaya saudara kenyang dengan perkenanan Tuhan. Supaya Tuhan senang melihat hidupmu. Supaya Tuhan senang. Dan Mazmur berkata, Tuhan senang kepada orang yang takut akan Dia dan kepada orang yang berharap akan kasih setianya. Saudara cari sendiri ayat itu. Tuhan senang kepada orang yang takut akan Dia dan kepada orang yang berharap akan kasih setianya. Saudara sekalian, Naftali kenyang. Tidak usah kenyang dengan pujian, tidak usah kenyang dengan harta, tidak usah kenyang dengan apapun, saudara. Apalagi kenyang dengan dosa, tapi kenyang dengan perkenanan Tuhan. Kenyang dengan perkenanan Tuhan. Sungguh indah. Mari kita akhiri dengan 2 ayat terakhir dari Wahyu 3. Wahyu pasal ketiga, 2 ayat yang terakhir. Mari kita akhiri khotbah ini, saudara. Dengan 2 ayat yang terakhir. Yang saya bicara tidak panjang-panjang. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara sekalian, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Anak-anak yang ada di dalam kebaktian ini, saya berkata kepada saudara, papamu sekeras-kerasnya menghajar kamu, tidak akan lebih keras dari hajaran Tuhan. Dengar baik-baik kalimat ini. Semua anak-anak yang ada dalam ruangan ini, dengar baik-baik kalimat ini. Sekeras-kerasnya orang tua menghajar kamu, tidak akan sekeras Tuhan menghajar kamu. Saudara sekalian, Tuhan menghajar Yunus dengan masukkan dalam perut ikan. Saya tanya, ada nggak orang tua pernah masukkan anak dalam perut ikan? Seluruh dunia, dari Albania sampai Zimbabwe, tidak ada saudara. Kecuali orang tua jahat. Tapi Tuhan masukkan Yunus ke dalam perut ikan. Sekeras-kerasnya orang tua menghajar kamu, nggak akan lebih keras dari hajaran Tuhan. Itu sebabnya saudara, orang yang dimanja, anak yang dimanja itu paling celaka. Kenapa saudara? Orang tua tidak pernah beri dia cicipan hajaran, langsung digempur sama Tuhan. Syok hidupnya. Jadi kita orang tua kalau manja anak saudara, kita mempersiapkan dia syok. Kenapa saudara? Dia tidak pernah mencicipi hajaran, langsung masuk digeber sama Tuhan, langsung babak belur dia. Itu sebabnya kita nyicipi dia saudara, kasih dia cicip hajaran. Dia dicicipin hajaran dulu. Nanti masuk dalam perjalanan hidup dengan Tuhan gempur dia bilang saya sudah ngalami sedikit dari orang tua. Tapi kalau saudara manja, rawat dia terus, lalu masuk saudara Tuhan gempur dia, bukan saja dia syok saudara, besok dia persalahkan kamu orang tua, tidak pernah hajar dia. Maka Amsal berkata, orang tua yang tidak memakai tongkat bagi anaknya dan teguran, tidak mencintai anaknya. Saudara sekalian, Tuhan berkata, yang kukasihi kutegur dan kuhajar. Yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Maka saudara, orang yang tidak mau bertobat, kita serahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kalau engkau sayang dia, hajar dia. Hajar bisnisnya. Karena dengar firman dia tidak mau bertobat. Hajar keluarganya. Oh kok kejam ya doanya ya. Itu kalau Tuhan kasih, kalau Tuhan tidak kasih, biarin ya, biarin. Sampai hancur, sampai kena AIDS, sampai hancur, biarin. Kalau Tuhan sayang dia, Tuhan bilang sini, barang siapa kukasihi, kutegur dan kuhajar. Jangan berkelit, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jangan berkelit. Jangan banyak alasan. Jangan berkelit, jangan cari jalan keluar. Oh Tuhan saya mau begini, saya mau begitu. Enggak, sekarang relakanlah hatimu dan bertobat. Saudara sekalian minta satu hal, daily repentance. Mintalah satu hal saudara, daily repentance, pertobatan setiap hari. Istilah ini saudara saya baca dari John Sung. John Sung sangat menekankan daily
repentance. Kenapa daily repentance? Karena setiap hari ada dosa, maka setiap hari harus ada pertobatan. Harus ada pertobatan setiap hari. Periksa apa yang tidak beres, bertobat. Ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara perhatikan ayat 20. Jangan dipakai untuk penginjilan, itu salah. Jangan dipakai untuk penginjilan, itu salah. Tuhan berdiri di muka pintu, orang berdosa lalu ketok-ketok, saudara tunggu dia buka pintu. Orang berdosa sampai kapanpun tidak akan buka pintu untuk Injil kecuali Roh Kudus bukakan pintu dia. Itu sebabnya saudara ayat ini bukan untuk penginjilan, ayat ini untuk kebangunan. Karena Tuhan sedang bicara kepada gereja Laodikia. Tuhan tidak bicara kepada orang bukan Kristen, Tuhan tidak bicara kepada orang yang belum percaya. God is speaking to his people. Tuhan sedang bicara kepada orang percaya. Kenapa Tuhan datang, saudara? Bukan mereka di dalam yang bangun. William Hendriksen berkata yang inisiatif dari luar, bukan dari dalam. Karena bagi saya, saudara, gereja Laodikia tertidur. Itu sebabnya harus Tuhan datang dari luar, ketok dulu. Tuhan datang dari luar, ketok pintu, berteriak, memanggil mereka, bersuara memanggil mereka. Tuhan ada di mana? Di dalam gereja, di luar gereja. Bukan di dalam gereja, Tuhan ada di luar gereja. Yang di dalam gereja siapa? Pendeta yang hebat, artis terkenal, orang kaya, penyanyi yang suaranya merdu, jemaat yang banyak. Itu yang memenuhi gereja, bukan kehadiran Tuhan. Saudara sekalian, mari kita kembali. Tuhan, hadirlah di tengah kami. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Supaya kami sadar dan kami bangun. Membukakan pintu. Dan saudara Tuhan masuk dan makan. Bersama-sama diulang 2 kali dan makan. Berarti secara fellowship, intimate fellowship, persekutuan yang intim dengan Tuhan, bersekutu dengan indah dengan Tuhan di dalam persekutuan yang sangat indah. Itu yang Tuhan inginkan, saudara. Berdoalah. Tuhan datang dan berdiri di muka pintu berarti Tuhan melawat gerejanya. Sakaria di dalam nyanyian pujian dia setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, dia memakai kata Tuhan melawat 2 kali. Tuhan melawat, Tuhan melawat, Tuhan melawat, Tuhan melawat. God visits his people. Tuhan melawat, mari kita berdoa supaya Tuhan melawat gerejanya. Supaya orang Kristen dibangunkan. Kita bertobat setiap hari, berhenti dari dosa. Apa yang saudara tahu jelas-jelas dosa, berhenti. Jangan terus, kenapa harus sampai dihajar oleh Tuhan baru berhenti. Saudara sekalian kalau sudah dihajar oleh Tuhan sudah babak belur lalu kita bertobat saudara baik juga. Tapi kenapa harus sampai dihajar? Tuhan terpaksa harus hajar karena kita terus mengeraskan hati setelah mendengarkan khotbah. Mari kita minta anugerah Tuhan. Tuhan lembutkan hati. Biarlah kita takut dan gentar kepada Tuhan dan kita mengasihi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita masuk ke dalam doa. Tuhan kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami hanya berharap kepada pekerjaan Roh Kudus. Bukan suara manusia yang penting. Tapi firman Allah yang diberitakan. Dan pekerjaan Roh Kudus itu yang penting. Kami berharap kepada pekerjaan Roh Kudus semata-mata. Sebab hamba Tuhan sangat terbatas. Tidak mungkin dia bisa bekerja sampai ke dalam hati kami. Kalau Roh Kudus tidak bekerja. Kiranya Tuhan tidak meluputkan satu orang pun di dalam ruangan ini. Ataupun yang mendengarkan video ini. Dari berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang. Dengan berkat Tuhan yang sepatutnya. Dan bangkitkan kami dengan pertobatan setiap hari. Karena kami percaya pertobatan adalah hal yang sangat menyenangkan Engkau. Kasihani kami, kasihani yang berbicara maupun yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.